Halo, kita ngobrol santai malam ini. Mbak, halo Nini. Ya, baru kamu nih yang datang, yang ikut gabung. Halo Zamzami. Bentar. Oke, teman-teman udah pada gabung. Oke, halo Sobat Damai. Izin memperkenalkan diri, nama saya Safira Azmi Rifzika, Duta Damai Jateng 2020. Oke, sambil menunggu teman-teman yang gabung, karena emang ini waktu istirahat ya, habis isyaan. Oke, buat teman-teman yang belum tahu apa itu Duta Damai, buat ini, oh halo, Zedin bergabung. Oke, buat teman-teman yang belum tahu apa itu Duta Damai adalah pasukan yang dibentuk oleh BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, melalui PMD, Pusat Media Damai, yang berfungsi untuk menjadi penyeimbang konten negatif yang tersebar di dunia maya. Tugas utamanya adalah membanjiri dunia maya dengan konten positif, tentunya dengan sesuai fakta yang ada. Oke. Ini saya menambahkannya bagaimana? Sebentar. Oke. Oke, kita menunggu. Oke. Halo Kak Zerin. Iya, halo Waalaikumsalam. Safira. Selamat Apa malam. kabar? Iya. Selamat malam juga. Baik. Ya, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Oke, malam ini kita akan cari konten perdamaian di medsos bersama Zedin, seorang santri dari Tebuireng. Beliau lahir tahun 1990. Seorang founder dari Komunitas Pemuda Milenial Indonesia, lalu PT Dikipedia Karya Pratama, dan Pemuda Islam Santun dan Santuy. Oke. Terus Suara kita saya sebelumnya mohon maaf, suara saya bisa didengar ya? bisa, tapi ini sedikit tersendat Oh macet-macet. iya? Oh gitu. Ya. Agak Coba. macet suara. Halo, masih macet ya? Ini soalnya ada kegiatan di sini, agak ada suara dari masjid, anak-anak santri. Gimana? Tapi bisa didengar ya? Bisa lumayan. Oke, baik. Oke. Halo? Oke, lanjutkan. Oke. Sebelumnya, media sosial menjadi wadah komunikasi dan interaksi satu sama lain. Nah, terlebih di masa pandemi ini, seseorang lebih akrab dengan media sosial karena memang menjadi salah satu hiburan saat bosan di rumah aja. Nah, media sosial juga menjadi ruang kebebasan untuk berpendapat yang tak luput dari manipulasi. Maka dari itu, kita harus lebih pintar untuk menyaring berita atau informasi yang kita dapat dari media sosial agar tidak mudah terprovokasi hingga menimbulkan perpecahan. Oke. Nah, apalagi akhir-akhir ini nih banyak konten
atau narasi negatif yang tersebar di media sosial hingga menimbulkan kubu-kubu yang saling bersebut. Cocok untuk diobrolin malam ini ya, Kak? Ya, betul sekali. Menarik untuk kita bahas ya. Karena melihat ya belakangan ini seperti yang dikatakan oleh Kak Safira tadi, banyak banget konten-konten hoax, provokatif gitu yang memecah belah bangsa gitu kan. Jadi memang sudah selayaknya dan sudah sewajarnya edukasi serta sosialisasi bagaimana caranya netizen agar tidak terjebak dengan narasi yang provokatif, yang memecah belah, yang hoax, seperti itu juga harus ada peran dari kita sebagai pemuda bangsa sih, menurut saya seperti itu. Iya. Malam ini kita ngobrol tentang konten nih, Kak. Jadi pertama menentukan topik nih, tema yang akan kita buat di konten tersebut. Kakak kan juga ini ya, YouTuber sudah 5,3 ribu subscribe. Oh iya. Benar gak sih? Iya, tapi sekarang udah jarang aktif karena jarang aktif sekarang, jarang bikin konten karena ada kesibukan lain juga, ngurus pendidikan ya. Karena kebetulan saya lagi sibuk ngajar juga, terus juga doakan juga, saya lagi fokus ngurus program doktoral saya juga. Amin, semoga lancar. Iya, jadi agak terbengkalai begitu. Tapi insya Allah nanti suatu saat saya akan balik lagi, akan aktif lagi bikin konten-konten positif gitu. Insya Allah doain aja. Gabung deh, ya dari 2016 ya, lumayan tuh Kak. Iya. 46. Tapi saya lihat ini masih baru ada 3 video ya. Udah banyak yang saya hapus karena dulu banyak konten-konten yang menurut saya kalau misalnya itu dimunculkan itu nggak baik juga. Karena dulu saya jujur aja, ini sedikit boleh cerita ya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Jadi dulu saya tuh hobinya itu nyerang terus gitu dengan sesuatu yang menurut saya nggak suka, saya nggak sepakat dengan opini, argumentasi seseorang atau suatu konten, itu biasanya saya serang. Saya hajar balik dengan argumentasi saya juga, dengan opini saya juga, seperti itu. Jadi lebih membuat suasana ataupun iklim di konten-konten saya tuh jadi panas gitu. Bahkan saya sempat diancam mau dibunuh, mau digorok, mau dipenggal, hal-halnya seperti itu. Saking ekstrimnya dulu gitu waktu saya main YouTube di awal-awal dulu ya gitu. Tapi di kemudian hari saya ditegur sama sesepuh saya gitu. Udah berhenti main yang begituan. Sekarang itu kita butuh gerakan yang merangkul, bukan hanya sekedar memukul saja. Kalau kita sekedar memukul saja, kapan kita bisa merangkul, kapan kita bisa mengajak dan menyadarkan orang? Seperti itu. Jadi lebih cenderung ke gerakan awareness ya, untuk pencerahan, memberikan edukasi kepada orang-orang, memberikan sebuah ya gerakan damai lah, seperti apa yang dilakukan oleh Duta Damai ya, saya rasa seperti itu. Karena sampai kapanpun kalau kita nggak suka dengan sesuatu yang kita nggak sukai, lalu kita hajar dengan suatu kebencian, nggak akan selesai-selesainya gitu. Bukan perdamaian yang kita ciptakan, malah justru membuat sebuah konflik baru dan timbul permusuhan lagi kan, seperti itu. Gitu. Jadinya banyak yang udah saya hapus itu konten-konten yang di YouTube. Ya tinggal 3 itu aja gitu ceritanya, Mbak Safira. Tapi keren itu loh Kak, yang Yellow Waton versi Sinden yang rap. Bisa rap juga ternyata. Iseng aja itu sih Mbak, nggak terlalu serius karena saya nggak begitu ahli di rap juga. Cuma memang hobi saya tuh dari dulu musik gitu. Saya punya band juga, udah dapet 1 album juga. Dulu tahun 2014 saya bikin album. Sampai detik ini juga saya masih hobi bermusik juga, tapi udah nggak fokus di musik gitu aja. Gitu. Nah, jadi kalau menentukan temanya itu gimana Kak? Pas waktu mau bikin konten gitu? Apa nyari ini kebetulan ada topik atau memang nyari-nyari topik? Sebenarnya kalau kita bicara nentuin tema, kita bicara ini kita harus target audiens dulu. Audiens kita harus kita tentukan dulu kalau kita bicara tema. Sebelum kita bicara tema, audiens kita tuh mau di kalangan usia berapa dulu nih, anak-anak,
terus ataukah remaja, pelajar, ataukah mahasiswa, atau orang dewasa, kan seperti itu. Kita harus tahu dulu nih audiens kita gitu. Baru kita, nggak mungkin dong market kita ataupun audiens kita anak-anak kita suguhi dengan konten politik. Nggak bakal ngerti kan dia kan. Nah gitu, jadi kita Iya, harus tahu dulu nih range umurnya itu usia berapa. Audiens kita di usia berapa yang bisa mendengarkan konten kita. Baru kita tentukan topik ataupun temanya yang akan kita suguhi ke penonton atau ke audiensnya. Gitu. Jadi kalau konten kita bermain di segmen anak-anak, ya kita harus menyuguhkan konten yang berbau anak-anak juga. Dunia anak-anak seperti apa sih, kan seperti itu. Lalu kalau misalnya di konten remaja, apa dunia remaja yang bisa kita masukin di sana? Atau mahasiswa apa nih hobi atau dunia hobi gitu ya, hobi motor atau mungkin hobi bercocok tanam atau IT atau apapun. Nah, kalau misalnya dunia orang dewasa, mereka suka apa sih gitu. Atau kita pengen target kita tuh, audiens kita tuh adalah orang yang dia hobi politik. Nah, berarti kita harus ngangkat tema-tema yang berbau dengan politik seperti itu. Gitu. Nah, untuk urusan pemilihan tema itu gampang, sekarang ini banyak kok tema yang bisa kita jadikan konten gitu kan. Dari berita mungkin, dari fenomena yang terjadi, mungkin dari kasus-kasus yang lagi trending seperti itu. Banyak ide kok untuk menemukan konten itu ya. Atau mungkin dari sejarah masa lalu yang bisa kita angkat untuk menyadarkan netizen seperti apa sih kondisi bangsa kita saat ini, mungkin seperti itu, Mbak. iya, terlebih sekarang kan juga banyak sekali eh, narasi-narasi kayak yang di apa YouTube-nya Kak Zedin yang terakhir diupload, Mhm, mhm, diupload. mhm. Nah, itu kan membahas yang akhir-akhir ini. Itu juga menuai konflik gak, Kak? Eh, pastinya ada, setiap konten yang kita berikan, yang kita suguhkan pasti ada pro dan pasti ada yang kontra. Itu sudah pasti. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju, dan itulah dinamika dalam pembuatan konten dalam dunia maya, dalam dunia media sosial. Saya rasa seperti itu. Pro dan kontra pasti ada. Tapi yang paling penting bagaimana kita menyikapinya dan tujuan kita membuat konten untuk apa. Kalau saya rasa kalau misalnya tujuan kita adalah untuk mengimbangi gerakan-gerakan ataupun narasi-narasi yang provokatif ataupun narasi-narasi yang berisi hoax, ya sah-sah saja. Terserah masyarakat nanti yang menilai ataupun terserah netizen yang menilai konten mana yang harus mereka ikuti. Seperti itu. Yang penting tujuan kita baik, tujuan kita adalah untuk memberikan awareness kepada netizen, tujuan kita adalah untuk mengedukasi teman-teman yang ada di rumah. Kenapa enggak gitu. Konflik ataupun kontroversi ataupun pro kontra itu pasti ada. Gitu Mbak Safira. Iya, Kak. Terima kasih. Ya. Dari teman-teman nih ada yang mau ditanyakan nggak? Mumpung sama influencer milenial. Ya, buat Nyimak, teman-teman yang baru nyimak. bergabung, apa kabar Iya. semuanya? Ayolah, gabung di sini kita daripada malam minggunya. Jomblo nih banyak kali ya di sini ya yang lagi nonton. Ini Iya. banyak yang dari fansnya Kak Zedin. Oh iya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum, apa kabar? Kita lagi ngobrolin tentang konten positif, konten perdamaian nih teman-teman. Sama Mbak Safira. Udah Iya. saya ngenalin gantian. Selamat malam, teman-teman. Iya, ada Gus Aldi juga tuh, ada Mas Rahman. Ya, sehat-sehat semuanya teman-teman ya. Jaga kesehatan, tetap bahagia, jangan lupa ngopi. Tuh, barangkali ada pertanyaan, silakan biar Mbak Safira yang jawab ntar. Saya dengerin aja. Kebalik dong nanti pematerinya siapa. Iya, kita ngobrol santuy aja ya Mbak Safira ya. Jangan terlalu Iya kan, tegang. Iya, karena iya kita kan. tahu akhir-akhir ini kehidupan di bangsa kita banyak ketegangan nih. Makanya kita harus santuy aja, harus slow, enjoy gitu. Iya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Vinanda. Mau tanya Ya, gimana biar konten kita nggak garing. Kita jagung ya. santai aja. Oke. Konten kita biar nggak garing. Sebenarnya banyak mekanisme dalam pembuatan konten, Kak Vina.
Jadi sebelum kita membuat konten itu, kita harus tahu dulu nih ide konten apa nih yang harus kita sampaikan. Kita punya ide apa yang harus kita sampaikan, ide besarnya, gagasan pokoknya itu apa. Nah, setelah kita temukan itu, baru nih. Jadi kan sebelum kita masuk ke situ, kita bahas dulu ada beberapa jenis konten ya. Konten itu ada yang berbentuk gambar, visual, ada yang bentuknya tulisan, terus lantas ada yang bentuknya itu audio visual, hal-hal yang seperti itu. Terserah kita, passion kita tuh kemana dalam pembuatan konten. Kalau Kak Vina biasanya itu dia suka menulis ya. Jadi dia seorang penulis, dia menyuguhkan sebuah topik dalam bentuk tulisan seperti itu ya. Dan saya amati juga konten-kontennya Kak Vina itu luar biasa ya, konten tulisannya. Dan itu harus diasah terus gitu. Karena uh, agak sedikit lari jauh, apapun itu kalau kita bicara konten, kita harus membiasakan diri dulu gitu. Nanti baru kita menjadi seorang ahli. Saya pun sebenarnya nggak ahli-ahli banget gitu ya. Nah, kembali lagi, nah kalau misalnya kita cocoknya sama suka sama pembuatan video, ya silakan kita bikinkan dalam bentuk video. Itu bisa podcast atau video pendek atau apapun lah gitu, atau dengan gambar semacam quotes atau infografis seperti itu. Silakan aja teman-teman. Nah, tergantung balik lagi ke temanya, tema apa yang ingin kita angkat, tema apa yang ingin kita suguhkan kepada audiens kita. Kan seperti itu. Jadi kalau kita di awal kebingungan bikin konten, pasti kita nggak ketemu sama ide awalnya dulu. Makanya Iya. rumusan awal ataupun ide konten itu harus benar-benar jelas. Lalu kita tetapkan konsepnya, mau dibikin seperti apa. Kalau mungkin contoh seperti kalau kita ingin menyuguhkan dalam bentuk video, kita mau bikin video yang gimana nih? Podcast kah? Atau video singkat kah? Atau storytelling kah? Atau yang seperti apa? Kan seperti itu. Jadi harus jelas dulu nih, teman-teman bisa memilih itu antara podcast atau video pendek atau yang berisikan ilustrasi, hal-hal yang seperti itu. Yang itu mungkin ya kembali lagi ke segmentasi tadi, usia audiens kita itu di umur berapa? Kalau anak-anak mungkin mereka senang dengan yang namanya gambar-gambar kartun. Kalau orang dewasa mungkin dia lebih senang dengan visual-visual yang menggugah ataupun visual-visual yang menarik atau visual yang diangkat berdasarkan data dan fakta yang seperti itu ya. Itu. Jadi dan itu bisa diangkat dari kasus-kasus terkini atau hal-hal yang lagi trending saat ini yang sedang dibicarakan, dan tentunya dikemas dalam konsep yang semenarik mungkin, dalam konsep yang itu bagaimana sih biar audiens kita bisa memahami konten kita. Kalau kita berbicara tentang konten, otomatis ada sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada audiens kita, betul? Nah, jadi kalau konten kita tidak bisa diterima oleh audiens atau pesannya tidak bisa tersampaikan kepada audiens, berarti konten kita bisa dikatakan konten yang gagal. Nah, makanya ketika kita bikin konten, kita harus tahu dulu strategi apa nih yang harus kita gunakan dalam pembuatan konten agar pesan yang ingin kita sampaikan itu bisa diterima oleh audiens kita. Seperti itu. Nah, beberapa yang bisa kita bikin adalah konten, tentunya konten yang original ya, punya kita pribadi atau kita produksi sendiri, bukan mengambil konten orang lain. Karena sekarang ini banyak akun-akun besar, dia tidak memproduksi konten sendiri, tetapi hanya sekedar repost saja. Ya silakan, itu tidak salah, nggak masalah. Asalkan itu positif, kontennya menarik, kenapa nggak kita sebarluaskan, kita sharing bersama gitu. Itu bagus dan itu Iya. menarik. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa memproduksi konten kita, konten original kita, orsinil kan begitu. Nah, otomatis kalau sudah banyak akun yang merepost video, otomatis itu kan udah banyak yang lihat. Nah, orang kan butuh sesuatu yang baru. Netizen tuh butuh sesuatu yang baru. Konten apa nih yang New. menarik nih? Nah, kalau konten kita menarik, otomatis netizen akan membagikan itu juga gitu. Nah, yang Hmm. kedua, bagaimana sih kita membuat konten agar bisa diterima oleh audiens kita? Otomatis kita harus membuat konten yang itu bisa menjawab ataupun menjadi kebutuhan orang. Orang akan mendengar konten kita atau melihat konten kita kalau itu adalah kebutuhan dari netizen itu sendiri atau menjawab keresahan netizen. Katakanlah begini,
Kalau di kasus yang saat ini yang terjadi, mungkin ini Islam yang satu bilang A, yang satu bilang B. Ini yang benar yang mana sih? Mungkin bagi orang awam, wah terus gue harus ikut yang mana nih gitu. Nah kita sebagai penyeimbang nih, sebagai konten kreator kita bikin. Nah mungkin menyuguhkan data dari dalil-dalil agama atau dari quotes-quotes para pemuka agama yang seperti itu, sehingga tidak membuat netizen bingung, yang itu artinya memberikan jawaban dari keresahan netizen. Atau mungkin mereka bingung bagaimana nih kalau perannya teman-teman duta damai yang bergerak di dalam narasi-narasi perdamaian. Netizen saat ini sedang bingung bagaimana nih membedakan kaum beragama yang moderat sama kaum beragama yang ekstremis, radikal. Yeah. Nah, teman-teman bisa bikin tuh konten ciri-ciri Islam yang moderat seperti apa, lalu bagaimana gerakan-gerakan radikal itu bisa menyusupi sekolah ataupun kampus, atau bagaimana tindakan-tindakan yang sifatnya pencegahan seperti itu, kan bisa kita memberikan edukasi lewat konten hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi kita memberikan sebuah jawaban ataupun memberikan sebuah edukasi kepada netizen atau memberikan sesuatu yang mereka butuhkan seperti itu. Ya kan? Nah, kira-kira seperti itu. Ini ada ini Mas Fiskal. Halo Kak Fiskal. Nah, berarti memilih audiens masyarakat secara umum dalam artian nggak dibatasin golongan usia, berarti nggak bisa ya Kak? Sebenarnya bisa, tapi temanya lebih universal, nggak bisa. Mungkin kalau kita bicara tentang biasanya kalau tema-tema yang seperti itu, tema-tema yang berbau agama, karena itu di skala yang nonton itu biasanya segala umur gitu. Agama, terus pengetahuan umum, hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau yang lebih spesifik, yang lebih detail seperti bicara terorisme, nggak semua kalangan bisa menerima itu. Ya, tertarik. Nggak tertarik. Mungkin kalau yang ya lanjut. Ya, mungkin adanya konten juga karena adanya keresahan itu ya Kak. Ya. Nah, ini juga ada dari Zamzami. Menarik banget pembahasannya nih. Mohon maaf, saya ingin bertanya, bagaimana cara anak muda dalam membangun ke atas lagi. Saya ulangi. Mohon maaf, saya ingin bertanya bagaimana cara anak muda dalam membangun ekosistem keberagaman, sebab media sekarang banyak berkepentingan pada politik. Gitu. Kan Kak, jawabannya? Sebenarnya agak keluar dari jalur ini ya, tapi nggak masalah, masih berbicara tentang perdamaian lah ya saya rasa. Sebenarnya untuk peran anak muda saat ini apa sih yang harus kita lakukan biar kita nggak mengalami disorientasi ya, atau kehilangan arah gitu. Yang pertama tentunya dengan tolabul ilmi, dengan banyak belajar, banyak mengamati, dengan memperbanyak pengalaman, dengan banyak membaca. Itu yang paling terpenting, biar kita itu menjadi pribadi yang luas secara pemikiran, secara gagasan, dan tidak melihat sesuatu itu dari sudut pandang saja. Yang terjadi realita di masyarakat saat ini kan adalah ketika mereka merasa cocok dengan suatu opini, dengan suatu argumentasi, dengan suatu tokoh, mereka akan memuja-muja atau bahkan menjadikan statement dari orang tersebut sebagai pembenaran gitu, untuk sebagai sebuah legitimasi seperti itu ya, untuk membenarkan opininya dia juga dalam forum dia di masyarakat atau di tengah-tengah pergaulannya seperti itu, tetapi tidak bisa menerima argumentasi orang lain gitu. Nah, saya ingin mengajak teman-teman semuanya bahwa di dunia ini apa sih yang harus kita pertahankan secara mati-matian? Argumentasi kita, keilmuan kita, yang itu nanti berujung pada perpecahan. Intinya gampang sekarang. Ketika ada orang ataupun suatu narasi, suatu gagasan yang itu bisa menimbulkan ataupun mengarah kepada hal-hal yang sifatnya provokatif atau caci maki, ya nggak usah diikutin. Kalau saya seperti itu aja, simple banget gitu. Carilah
tokoh-tokoh ataupun argumentasi ataupun tulisan atau konten-konten yang itu bermanfaat, yang bisa bagaimana sih bangsa kita ini bisa akur. Itu aja kalau saya sekarang jadi patokan. Tapi kalau di sana ada unsur untuk memecah belah atau hate speech atau apapun, nggak bakal saya follow akunnya gitu. Karena balik lagi ya, memang masyarakat sekarang dibikin bingung dengan yang satu ngaku moderat ya kan, Nah, tapi ya, sering betul. ngata-ngatain hate speech, mengujarkan kebencian. Yang satu Ya, juga ngaku moderat tapi juga kadang-kadang juga urusan politik akhirnya benturan juga, ada satu tokoh yang dipuji, yang satu ngejelekin tokoh yang lainnya, kita bikin bingung ya. Hal yang ya, terbaik saat ini adalah kita mengamati dan diam, jangan ikut-ikut gitu aja, belajar aja yang ya, banyak. Agar apa? Agar kita selamat gitu, selamat jari kita dari hal-hal yang berdampak atau akan berpotensi kepada hal-hal yang mafsadat atau yang merusak. Itu aja ya. gitu. Terlebih juga yang moderat dan radikal itu kan masih abu-abu ya kak. Yang kayak Betul. kakak yang ngomongin tadi dikata moderat tapi teriak-teriak yang sangat mengganggu sekali, Betul. menimbulkan perpecahan. Gitu. Ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Azizatul Mukhtar. Mhm. Halo, apa konten yang ingin dikontribusikan terhadap bangsa dengan kontenmu bang? Sekedar tanya sih, walaupun menurutku kata diksi bangsa itu luas banget. WK, WK. Gimana nih kak? Oke. Mm-mm. Benar. Kalau kita bicara apa sih kontribusi kita untuk bangsa gitu, itu terlalu luas lah ya. Minimal beginilah. Kalau saya, prinsip saya, konten saya itu memiliki value atau nilai. Ya, Mm-mm. nilai apa yang ingin kita suguhkan lewat konten kita? Ya, nilai kebencian kah? Nilai perdamaian kah? Nilai ya, nilai caci maki kah? Kan kita, nah ini nanti baliknya ke personal branding kita ya. Ada salah satu ustadz mungkin dia membangun personal branding dengan caci maki yang seperti itu. Ada Ya. ustadz yang memang dia membangun personal brandingnya dia dengan lemah lembut, santun dan santuy, kan yang seperti itu. Balik lagi ke personal branding. Nah, kembali yang ingin kita suguhkan kepada audiens itu apa? Value apa? Gak perlulah kita terlalu tinggi berbicara untuk bangsa, kontribusi konten kita itu untuk bangsa itu apa, terlalu tinggi ya. Nah, minimal Ya. untuk para followers kita lah, walaupun jumlahnya mungkin di angka 200 atau 300 nggak masalah, dan itu adalah bentuk kebaikan. Selama konten kita mengandung kebaikan, itu mengandung pahala kok. Itu aja, nggak usah kita terlalu berpikir jauh orientasinya untuk bangsa, itu bagus, cuma kalau kita berbicara dalam skala bangsa atau negara itu terlalu besar lah. Minimal konten kita bermanfaat untuk orang-orang di sekeliling kita, untuk para followers kita, itu aja. Nah, lalu sejauh ini apa yang udah saya lakukan untuk uh, 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 membuat konten yang itu saya dedikasikan untuk teman-teman santri, teman-teman sebangsa dan setanah air, walau mungkin nggak begitu viral atau apapun lah, saya bodoh amat gitu. Yang penting kan dilihat atau enggak, terserah. Waktu kemarin saya bikin termasuk video Yalal Waton itu juga saya dedikasikan untuk Hari Santri gitu, walaupun Ya. nggak viral, nggak trending, nggak masalah bagi saya. Yang penting saya terus Loh, berkontribusi. tapi yang Jadi lihat kalau banyak loh bang. oh iya, ya. Jadi Ya. apapun yang kita lakukan gitu, kalau kita niatkan untuk kebaikan, walaupun nggak ada yang menganggap karya kita, no problem menurut saya. Jangan jadikan motivasi kita itu hanya sekedar untuk viral aja. Lalu kalau nggak viral terus kita nggak bikin konten gitu, ya terlalu pendek pemikiran kita. Kalau cara berpikirnya seperti itu, terus aja bikin konten. Ketika kita sudah memiliki value ataupun nilai, setiap konten kita memiliki nilai, orang akan bisa menilai dengan sendiri kok. Orang akan bisa memilih dengan sendiri. Oh ya, ini konten kreator dia konsisten dengan konten-konten positifnya. Follow. Satu atau dua yang melihat itu udah luar biasa. Apalagi bisa mempengaruhi, menginfluence para Memberi audiens dampak. Ya. kita, memberi dampak positif, Mm-mm. itu hal Betul yang luar sekali. biasa gitu. Ya. Nggak harus viral sih konten sekarang. Ada waktunya kok viral. Kalau memang benar-benar konten kita itu menarik, konten kita itu benar-benar memiliki value yang tinggi, bernilai bagus dan berkualitas, netizen akan
nge-share dengan sendirinya kok gitu ya. Jadi kalau bicara ya silakan lah mau berorientasi konten kita itu mau kita dedikasikan untuk bangsa, untuk negara, untuk Indonesia ini gitu kan, nggak masalah gitu. Tapi minimal itu tadi balik lagi, minimal bermanfaat untuk diri kita sendiri Iya. sebagai self reminder atau bagi followers kita itu kan satu dua yang lihat nggak masalah gitu aja. Yang penting bermanfaat. Yang penting Sedikit nggak bermanfaat, apa-apa. nggak Iya. masalah. Iya. Oke. Oh, ini ada lagi sih Kak. Mm-mm. Hai Kak, bagaimana Islam dan demokrasi? Nah ini menarik nih untuk Islam dan menentukan demokrasi ya. demokrasi. Ya, Oke, kalau kita bicara Islam, Islam itu apa sih? Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah. Untuk apa sih? Kan pertanyaannya seperti itu. Jadi sekarang ini kita lihat nih, yang ngaku Islam, ada sebagian kelompok juga yang tidak sepakat dengan konsep demokrasi, hal-hal yang seperti itu gitu ya. Lalu ada yang Islam menganggap Islam lalu dan ingin mendirikan khilafah juga, hal-hal yang seperti itu ya. Intinya gini lah, kita nggak usah terlalu panjang lebar bicara Islam dan demokrasi. Indonesia ini dibangun oleh para ulama terdahulu kok, melalui kesepakatan ulama dan para pahlawan kita terdahulu kok. Ya, kalau kita bicara demokrasi seperti apa dalam Islam, ya otomatis berarti ulama kita terdahulu juga sepakat dengan sistem demokrasi ini gitu. Ya bahkan iya, Rasulullah sendiri pun sangat demokratis sekali ya untuk menanggapi para sahabat yang berbeda pendapat, lalu meminta masukan, argumentasi dari para sahabat pada saat terdahulu. Artinya Rasulullah mengajarkan kita untuk berdemokrasi juga. Maka tidak ada hal lain lagi yang harus kita urus saat ini ya. Kita berdemokrasi aja sebagai warga negara dan bangsa yang baik, yang mentaati aturan dan menjalankan Pancasila, selesai gitu. Nggak ada yang harus kita permasalahkan lagi gitu aja. Nanti di lain segmen kita akan bahas tentang hal inilah mungkin ya. Gitu. iya. Untuk saat ini kita fokus ke konten kreator Konten, dulu nih. no, Ya. topik, Oke. iya. Heeh. Yap. Nah ini ada jawaban lagi Kak. Dengan banyaknya tema dan Ah. topik konten, sebagai konten kreator, ada trik nggak cara mengemas konten cara menulis konten yang bisa memiliki value, perdamaian, dan laku di pasaran. Ini kayak dijual belikan. Oke. Bisa, Netizen sangat suka. bisa. Sangat bisa ya. Kalau yang tadi saya Iya, bahas pertama itu satu, konten kita konten original ya. Yang kedua yaitu menjawab keresahan ya, menjawab keresahan masyarakat, menjawab keresahan netizen yang saat ini mereka alami seperti apa gitu kan. Yang ketiga yaitu mungkin kita harus berbicara atau membuat konten berdasarkan data dan fakta. Nah, yang saya lihat tren konten saat ini mereka menyuguhkan data dan fakta. Coba Anda lihat kontennya Najwa Shihab, ya Mata iya, Najwa, lalu konten-konten yang menarik lainnya itu mereka berbicara mengangkat fakta dan berbicara data gitu. Jadi bukan hanya sekedar narasi, tetapi berbicara dengan membuat konten dengan data dan fakta. Mungkin contoh seperti ini, ketika teman-teman ingin membuat sebuah konten tentang perdamaian atau sebuah konten tentang yang mengangkat tema besar radikalisme, teman-teman bisa lihat tuh bagaimana jumlah ataupun statistik ajaran terorisme di Indonesia, penyebaran terorisme di Indonesia seperti apa, itu datanya iya, sampai teman-teman kumpulkan, jadikan sebuah konten, lalu bagaimana teman-teman mengemas sebuah konten itu agar menarik, nanti kita bahas. Lalu hmm, ya ketika kita berbicara berdasarkan data dan fakta, biasanya audiens lebih tertarik, apalagi ada capture dari apa namanya datanya atau mungkin dari koran digital atau apapun bukti. lah ya sebagai bukti ya, itu lebih menarik saya Iya, rasa gitu. Dan itu tren yang saya lihat 2020 itu seperti itu, mungkin sampai 2021 akan seperti itu ya. Nah gitu. Terus yang berikutnya adalah bagaimana cara kita memainkan emosi nih, emosi audiens kita atau emosi pembaca atau emosi penonton kita. Mau kita bawa mereka ke arah perasaan sedih,
marah, lucu, atau mengajak mereka untuk berpikir. Ya, di situ. Jadi Ya, ketika kita ingin membuat sebuah konten yang menarik, kita harus memainkan perasaannya nih, perasaan audiens kita. Membuat mereka kesal kah? Dengan menampilkan bukti-bukti kita tadi, mereka akan merasa kesal atau marah. Wah, ini pejabat kok gini. Nah, katakanlah seperti itu. Atau membuat mereka sedih dengan menyuguhkan fakta benar bahwa sekali. mungkin semacam ada kasus uh, 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 diskriminasi apa namanya, jamaah Syiah atau Ahmadiyah yang seperti itu. Kita lihat dari kacamata kemanusiaan seperti apa, kita sampaikan kepada netizen, dan itu akan membuat mereka merasa, oh sedih banget ya, seandainya kita diperlakukan seperti itu gimana. Nah, memainkan emosi mereka gitu. Asalkan tidak mencaci maki ya, artinya tetap dalam narasi positif seperti itu ya. Jadi tetap Ya, tetap dalam kategori konten yang positif, tapi bisa memainkan emosi dari audiens kita. Itu aja ya. Yang kemudian yaitu yang berikutnya itu call to action. Jadi mengajak mereka bagaimana, mungkin tadi mengajak untuk berpikir atau menjawab, kita melontarkan sebuah pertanyaan dalam konten kita. Apakah Anda merasakan hal yang sama dengan saya selama pandemi ini atau selama PSBB ini, atau ketika kita membuat sebuah narasi tentang corona gitu ya. Jadi ada sebuah pertanyaan yang dilontarkan dan mereka ingin menjawab pertanyaan itu di kolom komentar. Ini menarik gitu. Sehingga konten kita itu interaktif. oh, Tidak hanya kita sekedar membuat konten, tetapi juga mengajak para audiens atau para pembaca dari konten kita itu untuk menuliskan unek-unek mereka, untuk menuliskan opini mereka juga gitu. Nah, dari sana nanti dari komentar-komentar mereka itu juga bisa jadi bahan kita untuk membuat konten kembali. Ayo, menarik kan? Gitu. Ini ya, yang jarang terpikirkan oleh teman-teman di luar sana yang kebingungan bikin ide. Padahal dari konten, dari komentar para netizen aja itu kita bisa membuat sebuah tema lagi. Kita nggak akan kehabisan tema sebenarnya. Seperti itu. Ya. ya. Nah, Perlu belajar oke. juga untuk bikin Iya, konten ya. betul. Iya. Ini mohon maaf Kak, sinyalnya sedikit terhambat. Oh ya. Jadi kualitas video dan suara kurang maksimal. Oh Begitu. gitu. Oke, oke, Ya, oke. Ya. kayak robot jadinya Oke, nanti lanjut. ngobrolnya. Oke. Oke, lanjut. Nih, oke nih. Masalahnya nih Kak, kalau mau buat Ya. konten harus berhati-hati banget, takut terjerat UU ITE. Bagaimana nih Ya, solusinya? betul, betul. Nah, itu Yang dia. pertama tentunya ya kita tidak hate speech atau tidak provokatif atau tidak menjelekkan salah satu kelompok ataupun personal seperti itu ya. Ya. Jadi memang kita harus berhati-hati. Yang penting kita tidak menjelekkan pihak manapun ataupun tidak menjelekkan institusi manapun. Tapi susah juga, pasal UU ITE ini masalahnya pasal karet gitu ya. Bukan. Iya. Ketika ada pihak yang nggak terima dan ngerasa itu bakal, ya itu salah satu resiko. Tapi yang paling penting bagaimana meminimalisir terjadi kemungkinan terjerat UU ITE, gitu aja sih. Gitu. Nah, itu yang susah. Selain Betul. bikin konten yang menarik nih. Ya, ya Anda mungkin bisa riset lah dari konten-kontennya Mbak Najwa, dari konten-konten dari TV-TV yang seperti itu seperti apa ya. Bisa kita jadikan rujukan, kita bisa riset konten yang tidak, yang sekiranya aman seperti apa sih, kan gitu. Sedikit banyak ntar bisa paham dengan sendirinya kok. Salah satunya dengan ya mengedepankan etika lah, adab dan akhlak ya, seperti itulah kalau di dunia santri mungkin seperti itu. Insya Allah kalau Anda bisa mengedepankan adab dan akhlak, insya Allah akan terkontrol dengan sendirinya kok, itu nggak akan bisa terjerat undang-undang ITE, insya Allah, insya Allah. Tapi saya nggak menjamin nih, karena sekali lagi itu adalah pasal karet ya. Ngeri Iya, juga, ngeri ngeri pasalnya. sedap. Iya. Iya. Wah, Oke. nih teman-teman Iya, itu ada pada ngeributin pertanyaan lagi moderator nih. tuh. Kenalan lah, kenalan, DM aja langsung. Nih. Pada nggak fokus ke Nah, ini tema Kak, tapi yang fokus ke moderator. Iya, gimana? ini soalnya sinyalnya kakak nih agak kurang Oh ya, bagus. Jadi oh ya. kualitas videonya. Nah nih.
Aku pasal pakai karet wifi, permen. Gimana? aku pakai wifi tapi ini ya. Tapi suara Mbak Safira jelas di sini. Iya, sinyal saya bagus kok. Iya sama, harusnya sinyal saya juga bagus ini. Ya, Tapi bisa jelas ya, bisa kedengeran ya suara bisa saya. kok, bisa. Suaranya Oh, bisa, cuma oh, videonya kurang videonya ya yang gitu. ini ya 8 bit ya, 3GP gitu jadinya. Oke lanjut lah. Kayak sama robot nah jadi. Iya. Nah, ini Kak yang kedua nih. Eh, Sebenarnya sudah diobrolin tadi sih secara Hmm, tidak langsung. Ini yang lebih mendalam aja. Nah, oke. pesan konten yang disampaikan seperti Hmm, itu. Jadi tuh eh, bagaimana sih kita untuk lagi-lagi ya Kak? Kayak sebenarnya ini nyambung sih antara menentukan topik dan pesan konten yang disampaikan. Jadi eh, pesan apa sih yang akan disampaikan? Sedangkan di sini kan juga banyak eh, kubu-kubu nih, banyak perspektif-perspektif dan itu juga menimbulkan beberapa bisa juga menimbulkan konflik gitu loh Kak dengan apa yang kita sampaikan gitu. Soalnya bisa jadi apa yang kita sampaikan dan apa yang kita maksudkan berbeda dengan apa yang ditangkap. Biasanya seperti itu. oke. Eh ya itu pastilah ya. Interpretasi Iya. orang berbeda-beda ya. Cara nangkapnya orang berbeda-beda atas satu narasi atau tulisan atau bacaan itu hal yang biasa lah dinamika dalam bermedia sosial itu hal yang biasa menurut saya. Tapi kalau kita terfokus ke situ ya nggak akan bikin konten kitanya gitu. Sekarang simpel aja gitu. Terserah Anda mau di kubu mana, Anda di pihak mana. Yang paling penting ketika Anda menyajikan konten yang masuk akal, yang bisa diterima berdasarkan data dan fakta dan bukan pseudo ya. Artinya bukan ilmu ilmu yang fake atau yang apa namanya pseudo science itu istilahnya seperti itulah ya. Jadi berdasarkan benar-benar memang berdasarkan data dan fakta, orang akan bisa menerima itu kok gitu loh. Ah nggak ada suara. Iya. Yang nggak ada suaranya yang mana ini? Kak Windy. Jangan Windita Putri. jangan ngeprank dong. Kadang-kadang ngeprank nih teman-teman nih. Usil. Oke. Jadi selama yang Anda angkat itu berdasarkan data dan fakta, menarik, ya itu udah luar biasa gitu. Adapun orang salah menerima, kita bisa klarifikasi kok di kolom komentar, ya kan? Hanya Zaman tinggal sekarang apalagi lagi musimnya orang klarifikasi nih. iya. Iya kan, tenang aja gitu, nggak usah terlalu dipikirkan kalau menurut saya gitu. Nggak usah terlalu dipikirkan karena ya memang begitulah gitu. Ada orang yang tidak terima, ada orang yang bisa terima argumentasi kita yang begitu-gitu. Kazen nggak ada suara Tapi malah nol. jadi ini ya, Hmm? disalahgunakan gitu. Kita ngobrol yang bla 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 tanpa tanpa pikir panjang, terus kemudian tinggal minta maaf kan jadinya Oh, ya tentu. Kalau udah itu harus pesan dulu. difilter dulu dong. Kalau Nah saya iya, secara pribadi dalam pembuatan konten saya ada tahap menentukan ide, lalu pembuatan narasi atau proses pembuatan video klip, lalu ada proses editing. Nah, ketika udah jadi itu saya amati lagi, saya teliti lagi ini video aman nggak kalau di aman nggak? Ini video pantas nggak? Layak nggak untuk di-up? Tuh. Bahkan sering saya tuh udah syuting 1 jam bikin video gitu ya. Tapi yang jadi nggak jadi diupload ke YouTube. Itu sering sering karena menurut saya ini nggak aman, ini sensitif banget, bahaya. terus tuh gimana Kak solusinya? Solusinya Bikin ya konten lagi mungkin atau ada yang diedit dipotong-potong, diedit bisa untuk memanipulasi ataupun untuk biar kontennya nggak sia-sia gitu ya bisa dipotong yang kayak gitu. Tapi kalau itu yang konten panjang kan, kalau yang berdurasi 1 menit, ayo apanya yang mau dipotong? Ya kan riskan banget itu, ya. gitu ya. Jadi ya matengin dulu konsep videonya seperti apa, terus
ranah mana yang harus kita hindari dalam percakapan, dalam pembuatan video atau narasi yang kita suguhkan dalam video, atau visual apa yang harus kita hindari dalam video. Itu harus ada panduannya di awal, harus ada ketetapan dulu di awal, biar kita nggak salah arah nantinya, biar nggak kena pasal karet itu tadi gitu. Iya, pasal karet. Kayak permen nih, kata Iya. Zam-Zam. Kayak permen, ntar Ini, ujung-ujungnya klarifikasi, ribet kan. tapi memang lagi tren loh, Kak. Iya, Nggak lagi mau musim ikut-ikutan. sekarang. Iya, buat nyari followers tuh begitu. Jadi kalau teman-teman mau viral, tapi ini nggak saya rekomendasikan gitu ya. Iya. Jangan sampai dah ya. Jaga marwah, jaga martabat diri lah, jangan sampai ada acara klarifikasi gitu. Iya. Viral tuh gampang sebenarnya, bisa dengan membuat hal-hal yang kontroversi, ya contohnya gitu tadi, lalu minta maaf, ya viral gitu, followers banyak nambah, tapi kan ke depan di jejak digital kita, Iya. iya Malah kan. lebih ke reputasi diri sendiri ya yang Yes, betul. Wibawa kotor. kita hilang, muruah kita hilang, gitu. Mm-mm. Ya, Nih ada yang bilang, yang penting viral dulu, mikir mah belakangan. iya Dasar. itu. Nah, sangat tidak Ya bijak sih ini, kalau menurut saya, sangat tidak bijak ya. Ya, bolehlah menjadi orang yang kontroversi boleh, tapi jangan sampai kayak kayak kasus yang Ramadan kemarin, kayak Ferdian Paleka gitu ya, ngeprank bencok, nih, hal-hal yang kayak gitu-gitu, akhirnya membuat kemarahan netizen jadi memuncak gitu ya. Jangan iya, sampailah pokoknya. Iya, terus yang baru-baru ini juga ada yang 19 detik yang gitu-gitu ya, nah harus hati-hati. rame di Twitter nih. Iya, rame gitu. Ya, Kira-kira begitulah. ini ada nih Ya. lagi Kak Azizul Mukhtar. Mohon maaf tadi saya bilangnya Azizatul. Oh iya. Ini, Gus, bagaimana pendapatmu jika banyak orang bilang demi bangsa dan negara, tapi kalau menurut Sujiwo Tejo harus terus terang saja demi ini. Ya, Banyak kepalsuan, hyper realitas gitu. iya. Ya, semuanya memang seperti itu ya. Setiap orang itu dia pengen ingin dikenal, dia pengen selalu disanjung, dia ingin popularitasnya selalu meningkat. Itu watak dasar manusia sudah gitu. Apapun itu ya nggak ada salahnya kan kalau misalnya kita itu berkontribusi juga untuk bangsa dan negara. Ya, simple aja lah gitu. Walaupun banyak orang, ya benar saya sepakat itu, walaupun banyak orang yang berkata saya siap untuk menjaga kedaulatan NKRI, padahal besoknya ketangkep sama KPK yang gitu-gitu kan, bullshit juga gitu. Tapi ya sebisa mungkin lah kita nggak usah terlalu banyak ngomong sekarang itu. Kita harus banyak membuktikan aja, buktikan aja gitu, jangan cuma sekedar teriak-teriak NKRI harga mati, tapi kita nggak ada gerakan apapun, tapi kita Iya, ada kontribusinya ya nggak ada kayak kontribusi apapun gitu. Apa bedanya di kita, setiap orang bisa gitu mengatakan, oh saya telah berkontribusi untuk bangsa ini, saya selalu ingin mempertahankan kedaulatan bangsa ini. Kalau hanya sekedar kata-kata, siapapun bisa gitu. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa ini? Dimulai dari mana dulu? Gitu. Gak usahlah kita berusaha untuk mengubah bangsa ini, mengubah sistem yang katanya porak-poranda, masih banyak kekacauan. Ubah dulu lah diri kita gitu. diri Dimulai sendiri dari ya. diri kita sendiri dulu gitu. Baru kita memulai lagi lewat lingkungan kita, masyarakat kita. Atau mungkin Anda berniat untuk jadi pemimpin atau menjadi orang-orang yang duduk di kursi legislatif, ya silakan aja. Yang penting nggak korupsi ya, ketika udah jadi kepilih gitu aja. Nah, Gitu ya. Iya, yang penting tunjukkan kita bahwa kita benar-benar mencintai bangsa ini. Kita mencintai perdamaian, gitu ya. Jangan hanya sekedar teriak-teriak aja gitu. Ya silakanlah mau teriak NKRI harga mati, tapi juga harus dilandasi dengan bukti nyata kita. actionnya ya kak, nggak Action, omdu, betul, betul. actionnya. Ya, Nah, ini ada lagi dari Kak Ilhamuh. Kak, buat pemula seperti saya yang nggak bisa edit, desain, sama nulis, dan lain-lain, apakah masih bisa ikut serta buat konten damai, Kak? Kira-kira konten apa yang cocok dan relevan di era sekarang? oke. Bikin story. Oke, jadi begini.
siapapun bisa membuat konten asal ada kemauan. Ya, kuncinya satu, Iya. ada kemauan, ada keinginan. Nah, yang kedua juga ada gerakan, bergerak, nggak cuma keinginan doang gitu. Ya kalau niat aja, niatnya gede tapi nggak ada yang diperbuat ya sama aja gitu. Nah berbuat pun tapi dia nggak dilandasi dengan niat yang besar juga, niat yang tulus nggak akan bertahan lama. Gitu. Jadi antara niat dan tindakan juga bersama ya. Karena banyak saya lihat gitu ketika konten kreator dia bikin konten di awal tujuannya dia ingin viral, ingin kontennya itu disebarluaskan sama netizen dan tidak sesuai dengan ekspektasinya dia di awal lalu kecewa ya. Lalu dia berhenti bikin konten. Ribet kan? Nah, maka tata dulu niatnya memang benar-benar untuk mendalami dunia konten kreator. Sekarang banyak konten kreator baru kok. 2020 itu menurut saya tahun yang fantastis dalam kebangkitan dunia konten konten kreatif Indonesia ya. Dan itu saya lihat sekarang marak-maraknya di TikTok. Ya, Instagram di akhir 2020 agak berkurang. Ya, saran saya Anda coba memulai membuat konten di TikTok. Ya, tapi yang jangan joget-joget. Joget-joget juga silakan lah kalau Anda mau joget-joget. Tapi ada satu value ataupun nilai yang Anda sampaikan. Contoh, mungkin secara visual Anda joget-joget, tapi ada sebuah quotes di sana atau Iya. kata-kata yang mengedukasi, yang memberikan awareness, sehingga itu menjadi value dari konten Anda. Gitu. Atau mungkin lewat tulisan, silakan. Anda mau ngangkat masalah apa? Isu radikalisme mungkin yang sekarang sedang ramai, atau isu tentang Habib Rizik mungkin, atau isu tentang baliho atau apapun, semuanya Anda bisa bikin jadikan sebuah konten kok lewat sudut pandang Anda sendiri. Nah, kalau Anda fokusnya di tulisan, berarti Anda harus belajar membuat sebuah gagasan yang baik dan benar, alur cerita yang bagus seperti apa. Anda harus perdalam itu. Nah, kalau Anda bergeraknya di bidang video, Anda harus mempelajari bagaimana ngedit yang baik dan benar, menyuguhkan visual di konten dengan menarik, Yang benar. lalu dari audionya seperti apa, hal-hal yang seperti itu. Ya, semuanya sebenarnya saling saling bekerja sama gitu, ya, saling ya melengkapi lah, istilahnya seperti itu. Apapun bisa dijadikan konten sekarang kok, ya. Orang saya lihat Iya. kemarin kucing kawin pun dijadiin konten kok bisa viral, ya. Cuma memang Malah nggak kelemahan. tahu itu. Iya, saya lihat kucing kawin ada manten gitu ya. Terus ada kucing kawin di depan mantennya itu pas lagi acara ini pesta nikahnya itu gitu. Itu bisa Ada. viral kan. Tapi berbentuk foto gitu doang bisa viral gitu. Nah, Anda bisa bisa aja membuat konten dari keseharian Anda. Orang lagi di pasar, ada momen lucu, Anda jepret atau Anda videokan, itu sebuah konten gitu. Ya, Iya. silakan aja. Jadi, nah kekurangan kita saat ini adalah netizen mungkin karena kondisi kita saat ini sedang PSBB, Corona, orang kan membutuhkan hiburan. Jadi konten yang Iya. sedang diminati oleh para netizen saat ini adalah konten-konten yang sifatnya hiburan. Gitu, yang lucu-lucu, yang gitu-gitulah. Gitu. Yang Konten lebih cinta menarik. nggak seberapa sih. Ya, yang lebih menarik, yang kontroversi, apalagi ini menjelang 2024, saya rasa timeline media sosial lebih dipenuhi dengan narasi-narasi ataupun konten-konten politik. Nah, jadi kalau Anda yang hobi politik tuh pas banget momen ini gitu. Untuk menuju 2024 Anda membuat sebuah channel ataupun konten yang membicarakan tentang Bisa diamati dari sekarang ya fenomenanya, Kak. iya, Pergerakan-pergerakan betul. pemerintahnya kan Yap. betul-betulnya. Dulu ini saya sharing sedikit ya. Dulu saya sempat panen tahun 2019. Itu kan zamannya Pilpres ya. Iya. Itu saya sempat panen dari YouTube karena saya mengelola beberapa channel. Yang satunya itu channel niche-nya adalah niche politik. Waktu itu saya ngangkat hal-hal yang bertemakan politik, terus kasusnya Pak Ahok, kasusnya Habib Rizik, saya angkat, saya jadikan sebuah konten, saya voice over sendiri, saya dubbing sendiri suaranya, saya susun visual yang menarik gitu. Itu lumayan loh, banyak juga peminatnya. Bahkan pernah masuk trending pada saat itu, trending 3 ya, yang kayak gitu-gitu. Itu kalau nggak saya take down,
itu bisa jadi trending satu. Karena saya khawatir dengan undang-undang ITE sekali lagi ya. Jadi saya take down video itu gitu. Itu gila loh kalau Hmm. Anda orientasinya adalah untuk finansial, saya rasa luar biasa gitu. Saya waktu itu untuk pemasukan saya di Janjikan ya. AdSense itu bisa ya nggak terlalu banyak, tapi untuk sekelas saya pada saat itu mahasiswa S2 sebulan itu bisa dapat 15 sampai 30 juta. Itu udah luar biasa banget loh. Gitu Lumayan. kan. Lumayan untuk biaya S2, Iya, untuk biaya makan dan lain sebagainya. Itu. lanjut Mungkin teman-teman bisa S3 coba juga untuk bisa. menuju 2024. Iya, love you Ya. Gus, moderatornya terutama. Oh iya, bilang love you sama moderator dong, jangan nama gua. Parah nih Gimana? orang ini. Enggak, itu komentar tuh Azizul Muhtar. Iya nih, teman-teman. Iya, aslinya mau Ini mau bilang ada. love you sama sampean, cuma bilangnya ke saya. Nggak ada love you. Iya, Nih, iya, iya, lanjut. ada dari Kak Naufal Husni. Ya. Kak Zedin, gimana sih biar dapat inspirasi konten yang baik? Soalnya nggak bisa mikir kalau pas lagi galau atau Oh, ada hambatan tantangan sama gangguan. Oh, galau oh, juga menjadi masalah. oh iya, tentu. Itu pasti dialami semua konten kreator ya, dimana kita mengalami stagnan dalam pembuatan konten, lalu kehabisan ide. Ya, saran saya, Anda harus banyak mengamati konten orang lain juga. Ya, Anda Iya, harus banyak di punya. fenomena. Iya, betul. Itu jangan jangan biarkan otak Anda aja kalau menurut saya gitu ya. Lalu lihat fenomena, lihat yang terupdate sekarang, terus konten-konten jenis konten yang sedang hangat sekarang seperti apa. Kalau dulu di pertengahan 2019 itu ada yang namanya konten yang hits seperti tipografi gitu. Kata-kata, ada gambar, terus ada kata-kata yang kayak gitu. Itu sempat ngehit, sekarang udah nggak ada. Terus di awal 2020 itu ada konten carousel yang itu slide kayak gitu-gitu ya. Nah, itu sekarang itu sempat hangat juga, sekarang agak mulai mulai menurun engagement konten yang sifatnya slide tulisan gitu, tutorial atau Iya, edukasi yang seperti itu gitu. Sekarang lebih cenderung konten-konten yang sifatnya tanya jawab. Anda bisa bikin banyak konten kok di feed Anda di Instagram Anda, di bikin Instagram. sebuah iya pertanyaan dari Instastory aja, pertanyaan apa yang Anda suguhi itu bisa jadi pertanyaan dari konten Anda yang Anda sampaikan lewat Instagram, lalu lewat komentar dari netizen, itu bisa dijadikan konten juga kok. Banyak cara kok menuju Roma gitu kan. Iya, nggak usah Banyak bingung. permasalahan, banyak bikin konten. Iya, gitu. Banyak masalah, banyak konten juga yang harusnya bisa kita produksi. Atau kalau dengan cara itu nggak bisa, ya keluarlah. Jangan di kamar aja, jangan di rumah aja maksudnya. Jangan di tongkrongan aja, piknik kayak kemana, lihat fenomena yang ada di sekitar seperti apa. Yang gitu-gitu lah. Kalau saya sendiri mungkin Menurutmu. kalau lagi buntu banget nih, saya ngopi, keluar dulu tuh, jalan-jalan, ya kan, naik Ngopi motor, pesen adalah Grab, jalan jalan ninja. aja muter-muter biar refresh aja gitu loh. Ya, Hmm. oke lanjut. Oke, ini dari Kak Basuki. Nah, ini Mhm. apa? Nyambung nih dari tema kita malam ini yang ketiga nih, tren Ya. konten media sosial. Nah, kira-kira topik konten apa ini yang bakal cepat berkembang di tahun 2021 nanti? Ah, Jadi kita menentukan tren topik sekarang dan nantinya bagaimana. Mungkin sampai 2024. oke. Kalau untuk Aspirasi untuk politik. tahun 2021 sih saya rasa tetap ya konten lucu. Konten lucu itu konten abadi. Nah, ini saya kasih rahasianya nih. Konten lucu itu konten abadi. Yang kedua konten religius itu konten abadi juga tuh. Ya, ya contohnya di Indosiar lah ya kan film-film azab yang kayak gitu-gitu itu pasti laris manis di pasaran. Ya, konten-konten yang bersifat religi yang seperti itu pasti laris. Yang kedua yaitu konten-konten yang sifatnya kontroversi. Ya, Anda nggak perlu membuatkan sebuah konten yang bersifat kontroversi, tapi Anda membahas statement orang-orang yang membuat konten yang itu kontroversi. Bisa jadi konten Iya. kan? Iya. Gitu. Ngapain Anda bikin konten yang
kontroversi, Anda ambil aja orang-orang yang nantinya dia akan endingnya berujung pada ya gitu. Kan bisa jadi konten juga gitu. Nah, yang berikutnya yaitu tema yang abadi menurut saya adalah tema yang sifatnya bucin. Ya, Gimana? Tema yang sifatnya apa, Kak? Mohon maaf. bucin, bucin. Tema Oh, cinta. bucin. Ya, Oh iya. ya. Kita bahas Ya, bucin. bucin hal-hal yang bersifatnya jatuh hati atau yang sifatnya kejombloan. Hal yang kayak gitu tuh ada hal yang abadi. Sampai kiamat pun akan dibahas dan orang akan selalu mengikuti itu. Gitu loh. Orang akan selalu mengikuti konten Hmm. apalagi itu mewakili perasaannya gitu. Itu pasti. Nah, yang berikutnya itu yaitu konten-konten yang bersifatnya pengalaman ya. Contoh kalau yang saat ini yang lagi tren itu pendaki gunung, dia bikin konten lalu dia menceritakan pengalaman mistisnya ketika berada di gunung ya, atau review hobi atau review tentang mobil atau motor, hal-hal yang kayak gitu itu sangat sangat abadi menurut saya karena nggak akan ada habisnya gitu loh ya. Ya. Teknologi Terus semakin maju juga. ya, betul gitu. Nah, yang untuk 2021 yang saya sudah jelaskan tadi tentu tema-tema yang bersifat politik nih. Ya, tema-tema yang bersifat Ya. politik itu bakal bakal hangat di 2021. Silakan teman-teman kalau mau bermain di niche politik silakan. Asal siap dan kuat tahan tahan mental, kuat hujatan aja nggak masalah. Gitu. Ya, patut. Duh, sinyalnya. Iya ya, Oh, kok putus-putus ya? iya. Gambarnya juga Ya, belum membaik nih. ya kita tunggu dah. Cuaca sedang buruk po di sana, Kak. Kenapa? Cuaca. Mungkin cuacanya sedang buruk di sana. Oke. Ini tadi cuaca habis hujan soalnya. Hujan angin, nggak tahu ngegangan kali ya. Harusnya sih Hmm. enggak, karena udah pakai kabel optik nih, IndiHome. Oh, nih wajahmu jadi blur bang. Oh ya? Ya, dari temen Aldiansi. Aldiansi. Nih ada juga pertanyaan nih Kak dari Siap. Mustafiroh. Gus, untuk Mhm. saat ini apa yang menjadi tantangan seorang konten kreator? Nah, menarik nih tantangannya. Tantangan menjadi seorang konten kreator adalah Undang-Undang ITE. Udah karet. Pasal karet. Udah, itu doang. Dan yang kedua ya itu tadi mengalami stuck ya, mengalami Netizen. buntu gitu, kehilangan ide yang kayak gitu-gitu. Oh, Yang ketiga tantangannya Anda akan selalu memiliki banyak rival atau inilah pesaing, karena banyak pesaing baru. Kalau Anda tidak bisa berinovasi dalam pembuatan konten, maka Anda gitu. Jadi Anda harus selalu mengikuti tren, isu-isu yang sedang berkembang, konten-konten apa yang sedang berkembang saat ini, yang gitu-gitu ya. Itu nanti kalau Anda nggak bisa mengikuti ya susah. Jadi harus selalu mengikuti ya. Ingat ya, satu itu pasal karet, yang kedua yaitu ya kehilangan ide, yang ketiga yaitu Anda harus selalu berinovasi. Tantangannya ke depan bakal karena ke depan bakal banyak lahir konten kreator baru. Kalau kita nggak bisa berinovasi dalam menyuguhkan konten, orang akan meninggalkan kita. Itu aja. Ya, itu yang saya iya. rasakan ya. Yang sejauh ini juga banyak follower saya yang pergi karena saya nggak konsisten bikin konten gitu ya. Ya karena emang ada kesibukan lain, jadi saya nggak konsisten. Tapi insya Allah ke depan saya akan bakal konsisten lagi bikin konten ya buat kalian. Untuk Indonesia, Ditinggal untuk bangsa. followers. Iya, ditinggal followers. Karena followers kan dia pengen nah, ini juga satu nih. Kalau kita sudah Gimana? memutuskan untuk menjadi konten kreator, maka kuncinya adalah istiqomah. Bahwa kalau di dalam Konsisten. Islam itu istiqomah khairun min alfi karomah gitu ya. Sama Iya. dalam pembuatan konten juga seperti itu. Anda harus menjadi orang yang istiqomah dalam pembuatan konten. Jangan hari ini upload konten, besok enggak, besok Enggak. upload, besok enggak, seminggu kemudian off.
nggak upload, seminggu lagi baru up lagi. Akhirnya apa? Metadata ataupun algoritma Instagram nggak ngebaca data Anda atau akun Anda. Akhirnya apa? Engagement menurun. Ini penting ya kalau kita bahas algoritma Instagram. Apalagi Instagram sekarang algoritma itu dari 100% followers kita itu yang muncul di teman-teman kita, followers kita itu cuma 10% doang. Ya, kalau kita nggak bikin konten yang viral, konten yang bermanfaat, dan nggak banyak dibagikan oleh orang lain, maka engagement kita akan menurun. Nggak kebaca sama algoritma Instagram. Gitu. Maka, walaupun mungkin Anda bukan seorang konten kreator, tapi istiqomahlah dalam sehari mungkin 1 kali post, atau sehari 2 kali post, atau tetap aktif di Instastory. Itu menandakan bahwa akun Anda aktif gitu, bukan mati suri atau sudah menjadi jenazah akun Anda gitu. Oke. Oke, akunnya jadi jenazah. Iya, Nah, korban COVID. ini Kak ada lagi. Ya, Apakah masih bisa buat konten damai di bidang politik tanpa adanya perspektif condong ke salah satu pihak? Jadi moderat gitu ya. ya bisa kok, bisa kok, bisa. Apa sih yang nggak bisa saat ini? Apa sih yang nggak bisa sekarang? Gitu. Kita bisa, Apa sih yang nggak bisa? iya, kita bisa mengambil dua arah kok. Bagaimana mendamaikan dua kubu ini gitu kan? Dengan mengambil jalur tengah ya kan. Kalau di NU ada yang namanya jalur tasamuh, tawazun, tawasud, hal-hal yang seperti itu gitu ya. Nah, kenapa nggak kita gunakan? Kita bisa gali itu kok gitu. Akhir-akhir ini juga saya sering terapkan itu kok. Gimana sih kita mengcounter narasi orang yang tidak kita sepakati, tetapi tidak menyakiti hatinya gitu. Bisa kok dengan hal-hal yang sifatnya sindiran gitu, tapi tidak menyebutkan secara detail kelompok ini atau menyebutkan identitasnya, nggak perlu gitu. Ntar juga masyarakat bisa menilai kok yang mana yang kita maksudkan. Itu saja, Iya. simple dan sederhana sekali. Bisa kok, bisa, pasti Iya. bisa. Malah kalau kayak gitu yang kerasa bisa jadi berbagai pihak ya. Banyak Iya, nanti. iya gitu. Yang sadar diri dia akan berubah gitu. Yang nggak sadar-sadar ya sudah, urusan Wow. dia sama Allah sudah gitu. Oke, lanjut. Oh, oke. Nah, mohon maaf Kak, ini sinyal kan masih susah, jadi saya agak bingung nih. Uh, Oh ya, masih, ya, maksudnya masih uh, lagi lanjut. menjelaskan atau udah selesai? Oke, oke. Oke. Nih, oke sih dari teman-teman itu ada yang mau tanyakan lagi nggak ini teman-teman? Mumpung bersama. Terlalu rumit tapi apanya ini yang terlalu rumit? Ah, mak nih, mak Lucky nih. Itu urusan asmara beliau itu. Emang rumit mak kalau urusan asmara mah. Malaikat ya angkat tangan mak sama urusan kita. Udah mah nggak usah bahas asmara di sini. Konten, bahas konten. Banyak konten. Kalau konten asmara gimana nih? Konten bucin. Yang abadi. Konten Ya, bucin yang abadi. yo, oke. Iya. Nah, Ah, terus ini Kak. saya pengen nambahin lagi apa tuh? Iya. Gimana? Uh, uh. Iya, gimana? Oh ya, Duh. mungkin untuk konten Ya. 2021 ya yang bakal tetap booming yaitu podcast satu ya. Karena sejauh ini yang saya lihat podcast selalu laris manis dan dari channel YouTube saya lihat banyak channel-channel yang genrenya podcast semakin banyak yang lahir gitu. Ya, konten podcast. Yang kedua yaitu video-video singkat, padat dan jelas. Nah, ini juga saya kasih tahu nih, kalau bikin video jangan panjang-panjang, orang bosen nontonnya. Ya, bikinlah video Ada yang, maksimal. ya Maksimal durasinya. betul. Anda bisa memanfaatkan belajar bikin konten itu di Instagram, memanfaatkan durasi 1 menit, tapi bagaimana pesan Anda dalam 1 menit itu bisa tersampaikan kepada audiens. Ya, karena kalau Value-nya. terlalu panjang, audiens juga bosen. Itu kecuali memang apa yang Anda bicarakan itu dari
detik pertama sampai detik terakhir atau menit terakhir atau menit ke-20 itu isinya daging semua, value semua. Orang nggak bakal lari. Tapi kalau nggak ada isinya, orang males nonton. Itu podcast horor Gitu. enak. Wah, podcast apapun lah yang sekarang laris di pasaran. Kalau konten horor, nah satu lagi nih konten abadi nih, konten misteri dan horor. Konten Saya horor. lupa. Itu termasuk konten abadi, konten misteri dan horor. Uka-uka ya, ya dukun-dukun kayak gitu. Itu konten abadi kalau di Indonesia. Ya, itu konten abadi yang gitu. Nah, itu konten salah satu yang 2021 bakal melejit itu yaitu podcast. Yang kedua video singkat, yang ketiga itu nah, ini satu lagi nih, konten dari webinar. Nah, ini Duta Damai harus bikin webinar nih biar dapat konten juga. Sekarang Oh, udah saya dong. udah ya. Oke, Iya. 2021 itu bakal jadi trending itu, bakal jadi trending konten maksudnya di 2021. Kalau saya nggak salah Hmm, prediksi ya gitu. Jadi hasil dari video webinar itu bisa dibuatkan sebagai konten. Ini menarik konten. sebenarnya, gitu ya. Yang berikutnya Oke. mungkin bisa live streaming itu juga bisa jadi konten juga. Nah, kayak konten kita begini nih, kita lagi live streaming, gitu, lalu Iya. dibagikan ke feed lagi, dijadikan IGTV itu kan jadi konten juga, Iya. gitu Iya. ya. Ya Kemudian memang niatnya seperti infografis, itu. ya. Kemudian yang infografis juga itu bakal jadi ngehits juga di 2001 insya Allah ya. Dan Oke. yang terakhir lagi nih, konten yang itu abadi juga, tutorial. Tuh, ke depan. Tuh. Tutorial. Tutorial berdamai dengan pasangan, mungkin bisa gitu ya. Tutorial berdamai dengan selingkuhan, jangan tapi. Gak boleh. Jangan itu, nggak Iya, baik. jangan. Tuh, 19 detik cukup, yang penting berharga. Wah, kacau udah ngomongin 19 detik nih. Kacau. Kacau. Aduh, gimana nih kalau udah kayak gitu? Tahu. Udah, skip. Lanjut. Oke. Oke. Nih, kadang pembuatan konten itu membuat terjebak dalam situasi pengendalian emosi. Yap, bener. Apalagi Nah, kalau itu Anda udah Mas. jadi viral. Hmm. Yang harus Anda perhatikan adalah, nah ini berhubungan juga dengan pertanyaan sebelumnya, apa yang menjadi kendala bagi seorang konten kreator ketika dia udah menjadi viral, dia terkena ini star syndrome. Itu mesti Hmm. hati-hati ya. Yang tadinya Gitu. kita ingin memberikan value, akhirnya value-nya hilang. Yang ada malah Mongkok narsisme. begitu. Mm-mm. Nah, gitu. Ini juga harus diperhatikan karena nggak sedikit orang yang dia tadinya kehidupannya biasa-biasa aja, lalu ketika followersnya banyak dia kena star syndrome. Ya, ini bahaya. Gitu. Itu yang harus dihindari Malah juga oleh teman-teman. Hmm. bisa bikin followers pergi itu. Iya betul, malah bisa bikin followers pergi karena nggak sesuai ekspektasi followers. Followers kan tadinya datang karena melihat konten kita bagus. Tapi kok semakin kesini makin kok cringe gitu ya, akhirnya di unfollow sama netizen. Gitu. Hmm. Oke. Oke. Mhm. Jadi. Lanjut. Nah nih, ada lagi nggak temen-temen nih, mumpung waktunya masih, kita jam 9 udah berpisah loh. Say Iya, goodbye. malam minggu loh. Iya nih, malam minggu. Daripada malam minggu kelabu, mending kita Iya. jagung konten, Nah, ya nggak Kak? ditemenin nih sama Zedin sama Kak Safira. Masih mending loh. Kita nggak dibayar nih, tapi menemani kalian semuanya. Asik. Oh. Nih, Nah, nah Kak, cara caranya menghindari menghindari stunting. Ya, star syndrome. sadar dirilah dari mana Anda berasal gitu. Sadar diri ya. Harus kontrol. Self control itu penting. Ketika Anda apalagi udah menjadi influencer gitu, self control itu penting sekali. Ya, karena banyak artis-artis siapapun lah, jangankan influencer yang pendatang baru, artis-artis pun banyak yang kehilangan ataupun lost control gitu dalam pembuatan konten. Ya terserah gitu, Anda bebas membuat konten apa saja, Anda mau star syndrome pun silakan, tapi kan ya kalau ingin reputasi Anda tetap baik, jejak digital Anda tetap baik, ya lakukan juga hal-hal yang baik gitu. Star syndrome apa sih manfaatnya gitu? Anda ngikutin star syndrome,
Anda capek sendiri. Saya banyak tuh punya kenalan influencer-influencer dan mereka bercerita tentang pengalaman mereka. Ketika mereka kena star syndrome, apa? Hidup mereka nggak tenang. Karena apa? Selalu di Uber, selalu dikejar dengan hawa nafsunya sendiri gitu. Ribet. Iya. Udah tampil apa adanya aja, nggak usah star syndrome. Saya pun sendiri dulu pernah mengalami juga, tapi lama-lama saya ngerasa kok gini banget ya, nggak enak asli. Kita tuh pokoknya nggak enak, asli nggak enak gitu. Dari pengalaman saya, dari pengalaman teman-teman saya juga itu nggak enak banget. Bahkan juga sebagian ada yang menutupi identitasnya gitu, berlaga ya kehidupannya itu kayak mewah banget padahal kesehariannya aja rokoknya ngutang yang gitu-gitu. Nah ini bahaya sekali loh. Iya. Ya tapi itu terserah mereka lah, silakan. Tapi kalau bisa dihindari. Mm-mm. Hmm, Jadi ini ya Kak, apa media sosial tuh terlalu dinyatakan, maksudnya tuh terlalu direalkan. Padahal kan itu tetap namanya kayak hyper realitas gitu. iya, Memang nggak baik juga sih. Ya, kalau iya, terlalu cenderung cenderung betul, berlama-lama dan keasikan dengan media betul, sosial betul. Ini menjadi saya star cerita. syndrome. Iya, saya sempat sempat puasa bermedia sosial selama bulan Ramadan kemarin ya. Jadi saya sempat bikin Hmm. segmen ngabuburit bareng Zedin di YouTube dan Instagram itu cuma seminggu. Setelah itu saya libur. Saya puasa medsos. Karena otak saya udah bener-bener buntu banget ya. Lihat media sosial isinya corona, makin banyak juga orang-orang nggak jelas gara-gara PSBB, gara-gara lockdown. Iya, Saya pun ikut pusing tuh, energi negatifnya dapet banget nyampe ke kita kita gitu kan. Mungkin Mbak Safira juga merasakan hal itu gitu ya. iya. Jadi Saya juga iya, sempat. karena mengganggu psikologis banget. Akhirnya saya putuskan untuk puasa bermedsos. Saya off dari YouTube, saya off dari seluruh apa namanya platform, saya off gitu. Saya jadi main game aja tuh, main game cacing itu udah, itu kerjaan saya selama bulan puasa kemarin gitu, sama ngaji udah. Karena menurut saya media sosial, wah ini kalau diterus-terusin nih pusing kita jadinya, stres, karena mempengaruhi psikologis banget loh yang gitu-gitu tuh. Makanya kalau teman-teman juga harus selektif dalam memilih konten. Kalau saya kan, menurut saya kontennya yang mengganggu pasti saya unfollow gitu. Jadi medsos kita itu cerminan ataupun dia bisa membentuk kepribadian kita gitu. Hati-hati dengan tontonan Iya, gitu. Jadi harus iya. hati-hati banget gitu. Tontonan kita hal-hal yang sifatnya provokatif, hal-hal yang menebar kebencian secara tidak langsung itu membentuk karakter kita. Iya, setuju sekali ya. Yap. Nah, itu kan ya maksudnya apalagi musim ini ya pandemi kayak gini, tentunya banyak Yap. sekali banjir banjir informasi yang banyak Betul. banyak hoax terus ya gitulah tentang informasi-informasi palsu apalagi kayak ada Yap. vaksin inilah terus apa menghadirkan seorang tokoh membahas tentang vaksin itu padahal di latar belakang pendidikannya jauh dari dunia dunia medis Medis. seperti itu kan juga iya membuat kita pusing gitu Pak. Kita harus Ya, pinter-pinter itulah. mengcounter. Iya. Makanya harus selektif Iya, banget gitu. Jangan sampai ibarat gampang terinfluence ya. Ibarat. hmm, ibarat kalau kebanyakan gula jadi diabetes kan. Kebanyakan Iya, makan jadi bener. kekenyangan kan nggak baik juga. Iya, Mm-mm. betul. Jadi sehatlah dalam Iya, bermedia sosial. Sekiranya pikiran Anda sudah pusing dan sudah buntu dengan fenomena di media sosial, letakkan HP Anda, ambil wudhu, cari sajadah, sholatlah gitu kan. wow. Biar nggak terlalu banyak setan pikirannya gitu. Iya. Ya, Kadang gitu ini loh Mbak ada Safira. Jadi ikut-ikutan gimana Kak? ikut-ikutan komentar caci maki di kolom Hmm. komentar gitu kan. Itu pengaruh banget, ya Iya, Allah kok gini banget sih gitu kan. iya, padahal juga Ya, kurang tahu detail permasalahannya seperti apa itu yang betul, bikin cuma masalah ikut-ikutan dan aja. sangat Jadi saya mikirnya gini kan, ini gimana anak bangsa mau damai kalau di media sosial aja kita begini.
Ya, media sosial itu sebenarnya cerminan gitu dari perilaku kita, apa yang kita ketik, apa yang kita ucapkan gitu loh. Kalau Iya, gimana kita mau bisa menjadi bangsa, mau menjadi bangsa yang besar kalau kita sama anak bangsa aja nggak menunjukkan kerukunan kita sama anak bangsa gitu loh. Jadi ayolah saya mengajak kepada teman-teman semuanya untuk sadar diri, untuk alah kita sama-sama anak bangsa, perbedaan pendapat apa semuanya itu hal yang biasa gitu. Jangan sampai caci maki lah. iya, Silakanlah berargumentasi, beradu argumen, tapi jangan sampai caci maki, apalagi sampai rasis, apalagi sampai nggak terima lalu dipersekusi sampai dikepung sampai 800 laskar. Ini kan nggak baik juga, nggak bijaksana gitu maksudnya. Bijaksana lah, karena iya. setiap agama manapun yang ada di Indonesia ini mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang bijaksana gitu. Mm. Oke, lanjut. Itu juga juga sangat berbahaya sih ketika apa di masyarakat itu ada kubu-kubu yang saling berseteru. Bisa jadi itu kelompok-kelompok radikal, intoleran tuh malah menunggangi dan itu Betul, sangat betul, iya nggak baik untuk persatuan juga. Maka itu betul. kita hadir duta damai. Iya, benar, saya Promosi, sepakat. ayo gabung ke duta damai. Ya, ya, ya. Ayo teman-teman nih gabung ke Duta Damai ini, kayaknya luar biasa ini. Programnya pun bagus-bagus kayaknya di dalamnya, kerjasama Iya, sama ini BNPT ya. Apa? iya, Ben. Ya bener ya, BNPT ya. Iya, Ben. Tuh, luar biasa tuh. Jadi memang Mhm. kita butuh memang sih gerakan-gerakan perdamaian gitu kan, untuk mengatasi isu-isu SARA yang gitu-gitu. Penting sekali. Gitu. Karena Hmm. balik lagi lah, setiap semakin kesini kita lihat isu-isu agama selalu dimainkan. Ya kalau untuk rasis mungkin agak berkurang lah ya, tapi isu-isu agama akhir-akhir ini sangat wow, dahsyat gitu. Maka kita cuma sekedar komentar doang tanpa ada pergerakan di media sosial maupun di dunia nyata, percuma gitu. Jadi harus ada bukti nyatanya, progres yang jelas itu seperti apa. Ya saya Mhm. sepakat banget ya sama Duta Damai yang kayak gini-gini itu, bikin Iya, terima webinar, bikin kasih. Zoom meeting yang gitu-gitu. Iya, Iya. sama-sama. Terus ini ada lagi dari Zahra, Zahra Nisa. Hmm. Kak, sedih nggak sih kalau kontennya dikit viewersnya, terus cara buat bangkitin semangat gimana? Oke, di Nanti, awal-awal iya, ya sedih pastilah, kita gimana? udah bikin video Ah, capek-capek. Saya tuh dulu gitu bikin video 3 hari 3 malam ya kan, ngedit apa semua. Dulu saya belum punya kru ya, ngedit capek, video nggak ada yang nonton, dihujat lagi gitu kan. Sedih banget. Tapi kita kalau misalnya perjuangan. kita berpatokan pada viewers, ya kita nggak bikin konten, Bapak Ibu semuanya. Terus aja bikin konten, terus aja memberikan value kepada netizen. Ntar juga untuk sosial media marketing, ya sosmed itu ada teknik marketing. Anda bisa gunakan Instagram ADS, ya kan, pengiklanan Instagram atau di Facebook. Anda bisa bayar akun-akun gede untuk merepost video Anda. Simple itu sebenarnya. Tapi memang harus effortnya lebih gede ya, punya modal, duit, apa semuanya. Atau mungkin ada punya relasi yang dia punya followers yang banyak, Anda minta tolong repost di Instastory-nya. Itu kan hal yang luar biasa gitu sebenarnya. Hal yang bisa kita lakukan tanpa harus ngeluarin modal. Yang penting itu konten Anda bagus dulu. Jangan minta Mm-mm. viewers banyak, tapi konten Anda tidak menarik, tidak memberikan Nah, value yang baik, tidak memberikan kesan yang baik, tidak ada pesan yang disampaikan. Nah, ketika balik lagi lah, ada sebab akibat. Orang akan menonton video Anda, orang akan membagikan konten Anda ketika konten itu memang benar-benar layak untuk dibagikan dan layak untuk untuk ditonton. iya, Pasti ada feedbacknya. Nah, kita harus ngoreksi diri nih kalau misalnya viewer kok dikit ya. Satu, mungkin akunnya dikunci. Ya, kalau di Instagram ya. Yang kedua, mungkin kalau di YouTube karena keywordnya nggak jelas, ya kan, SEO-nya, Search Engine Optimization-nya nggak jelas, alias acak, nggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh apa namanya mesin pencari yang kayak gitu-gitu. Ada banyak faktor sebenarnya. Kalau kita jelasin itu mungkin nggak cukup waktunya, ya. Tapi yang paling terpenting jangan berpatok pada viewers,
Ya, terus aja berkarya, terus aja bikin konten. Ketika konten Anda benar-benar memiliki value, memiliki nilai, memiliki pesan dan kesan bagi netizen, orang akan menilai itu baik dan akan nonton dan akan membagikan dan akan komentar. Itu pasti. Ya, Gitu. Ya, tetap ya, semangat pokoknya harus bikin konten. Ya, tetap jangan semangat. sedih. Yang Ya, penting ya ada value-nya. Yang penting tetap ya, berbuat baik, berkontribusi ya betul, Kak. betul. Oh, nggak kerasa nih udah mau jam 9 kurang Oh iya. 5 menit. Padahal kayaknya Oke, baru oke. baru aja mulai ya. Ternyata sudah Mm-mm. 1 jam setengah gitu. Eh, Baik teman-teman, karena waktunya sudah hampir habis, jadi saya akan membacakan tadi obrolan kita, jagung kita malam ini, yaitu intinya sajikan konten yang layak dan berfungsi untuk menjawab keresahan masyarakat dan tentunya tentukan audiens seperti itu. Mohon Kak untuk beri closing statement untuk teman-teman yang gabung di live streaming ini, live IG. Oke, saya juga nih terima kasih banyak ya kepada Duta Damai Jawa Tengah udah ngajak diskusi, sharing session seperti ini. Dan buat teman-teman yang ada di rumah, yuk kalau pengen jadi konten kreator jadi aja nih. Karena peluang untuk jadi konten kreator tuh masih luar biasa banget dan tentunya kita butuh duta-duta damai di luar sana ya anak bangsa ini yang mereka jadi pelopor Ya, perdamaian Nusantara, pelopor perdamaian di Indonesia gitu ya. Jadi kita ya, mulai perdamaian itu dari diri kita sendiri dulu, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan lingkungan kita, lalu kita bawa ke dalam dunia maya, ya kan? Gimana kita mau dapat perdamaian kalau kita sendiri sama diri kita belum mendapatkan kedamaian gitu, kedamaian hati, kedamaian pikiran, kedamaian dalam lingkungan sosial kita. Nah, faktor kenapa banyak terjadi konflik dan perseteruan di media sosial karena itu tadi, karena kita masih banyak konflik-konflik yang ada di dalam diri kita. Maka buatlah dirimu nah, berdamai dulu gitu loh. Buatlah damai dirimu dengan diri mencintai sendiri dirimu. dulu. Iya, yes, betul. Harus berdamai dengan Ya, diri sendiri dulu. Gak mm-mm. usah ngomongin perdamaian Setuju di banget. Indonesia. Gak usah ngomongin perdamaian di lingkungan kita. Kalau kita sendiri belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kuncinya berdamai dengan diri sendiri, lalu bawa perdamaian yang ada di dalam dirimu keluar. Itu aja. Dan tetap kalau pengen mau jadi konten kreator, jadilah konten kreator yang selalu menebarkan perdamaian dengan narasi-narasi positif yang anti hoax, yang itu anti perpecahan, anti provokatif, hal-hal yang seperti itulah. Karena ini untuk bangsa kita, untuk negara kita, ya, untuk kemanusiaan juga. Seperti itu. Mungkin cukup ya. Humanity first. Ya, Yes, cukup. betul. Terima kasih Kak waktunya untuk Sama-sama Mbak malam ini. Safira. Ya, Sama-sama, makasih banyak. semoga bisa Oke. berjumpa lagi ke depan. Amin, 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 amin. Oke, saya cabut kalau Hmm. gitu ya. Makasih banyak Ya, teman-teman ya, semuanya. ya, Siap-siap. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, nggak kerasa sudah selesai ngobrol kita malam ini. Jangan lupa eh, ada kejutan seperti yang ditulis di apa apa kok saya jadi lupa. Hadiah menarik. Nah, gitu. Oke, saya pamitan. Assalamualaikum. Terima kasih juga sudah menonton.